Basics time. Kita lanjut ke periode dan frekuensi pada pegas. Kalau kita tadi udah belajar banyak ya tentang GHS, gerak harmonik sederhana, sekarang kita mengerucut nih pada si pegas atau ayunan bandulnya tadi ya, ayunan. Nah, pertama kita akan bahas pegas. Kalau kita punya pegas yang kayak per gitu ya, nah kita kasih beban di bawahnya, jelas akan ya mulur ya, dia akan ke bawah gitu. Nah, kalau kita tarik maka akan ada gaya tarikan dari kita, si F ya. Oke, setelah kita tarik, dia pegasnya gimana? Apakah ke bawah, ke atas, ke samping? Ya jelas ya, pegasnya naik lagi kan gitu kan ya. Namanya apa ya? Ya gitulah ya, tertekan ke atas kayak ketekan gitu kan. Itu yang disebut dengan gaya pemulih atau FP. Nah, kita lihat di sini, biar si pegasnya tetap setimbang kayak gitu terus, maka nilai F itu harus sama dengan si FP ya, harus sama. Lalu apa itu ya? Si F-nya tadi kan dia gerak-gerak terus, maka dia nilainya sama dengan hukum Newton ya, F sama dengan M kali A. Sedangkan FP-nya, gaya pemulih, itu bisa kita tuliskan min KY. Ada juga yang nyebutin min K delta X. Gitu kalau ke samping Y delta X. Kalau ke ini kan ke bawah ya, kita delta X-nya ganti Y gitu. Nah, A-nya ingat tadi ada A sama dengan min omega kuadrat kali Y. Sehingga kita bisa tulisin kayak gini. Nah, min sama min, nah jadi plus ya, Y-nya hilang ya karena kita coret, sehingga kita peroleh omega kuadrat sama dengan K, M-nya kita pindah jadi ke bawah ya. Oke, kuadratnya kita hapuskan dengan di akar ya, jadi kita akar bersama gitu menjadi omega sama dengan K per M. Oke, yang tadi M sama dengan K per omega itu dari sini nih, dari si ini. Nah, sekarang kita mau nyarinya kan periode ya, bukan omega. Jadi kita ganti. Omega tadi kan sama dengan 2πf atau 2π per T, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kalau kita mau balik T-nya berapa? Ya udah ya, T-nya pindah ke sana, M-nya sama K-nya pindah ke sini, dibalik, jangan lupa ada akarnya, sehingga kita peroleh T-nya sama dengan 2π akar M per K, atau temennya si F itu kebalikannya ya, 1/2π akar K per M. Ingat, K-nya konstanta pegas dan M-nya adalah massa si bebannya ini berapa gitu ya. Nah, kita lanjut kalau pada ayunan bandul. Oke, ayunan bandul biasa kita sebut dengan ayunan matematis, bandul matematis, cuma ayunan doang gitu ya, tapi kagak matematis doang gitu ya. Nah, ini contohnya yang tadi ya, kalian mainan ayunan tapi kagak berhenti. Nah, caranya biar nggak berhenti gimana? Biar nggak cepet berhenti, itu tetanya dibuat kecil ya, sangat kecil. Nah, biasanya kalau praktikum itu kita pakai teta antara 10 derajat dan 15 derajat. Maksimal 15 lah ya. 5 derajat boleh, itu lebih bagus. Nah, kalau kegedean gimana? Kalau kegedean itu nanti dia akan cepat teredam atau cepat berhenti. Makanya kita pakai yang kecil aja gitu ya. Jika suatu benda, kemudian kita simpangkan sejauh Y dengan panjang talinya adalah L dan membentuk sudut theta tadi, maka apa yang akan terjadi? Ya, jelas dia akan balik ya. Karena dia ada balik, berarti di situ ada gaya. Iya, gaya pemulih ya. Ini bukan gaya pemulih pegas, tapi ini gaya pemulih yang biar bisa gerak gitu kan, karena ini bukan pegas gitu ya. Nah, kita lanjutin. Karena bendanya punya massa, maka dia punya W, bener kan ya? Nah, si W-nya lihat arahnya ke bawah ya, bukan ke sono ya, kan buminya ada di bawah gitu kan ya. Nah, si W-nya ke bawah, FP-nya ke sana, kagak nyambung gitu kan ya. Nah, biar nyambung, maka kita edit si W-nya ya.
Nah, kita proyeksikan. Benar sekali ya, kita proyeksikan sehingga membentuk arah ke sono dan ke sono. Oke. Nah, si ini sama dengan theta karena dia searah ya, apa ya namanya ya dalam matematika ya. Pokoknya ini sama gitu kan ya sudutnya. Nah, lihat di sini. Yang dekat theta itu dia merupakan W cos, yang jauh itu W sin. Nah, caranya gimana? Oke, next time kalau ada kesempatan kita akan belajar bagaimana menggunakan trigonometri dengan gampang di fisika. Yeay. Nah, kita lanjut di sini. Lihat ada FP ke sono, ada W sin-nya ke sono. Sama berarti kan ya. Jadi si FP-nya akan sama dengan minus MG sin lat. Beda ya. Nah, ini maksudnya apa? W-nya itu sama dengan MG ya. W itu kan berat ya, M kali G. Kenapa minus? Karena kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. FP plus W sin-nya sama dengan 0. Kalau dipindah ruas kan ya sama dengan gini, ya, sama aja. Oke, kita lanjutin. Si FP-nya tadi apa? M kali A, karena dia gerak. A-nya kita ganti lagi menjadi min omega kuadrat kali Y. Sedangkan sin theta-nya gimana? Ini theta, sin de mi, depan per miring. Nah, depannya adalah Y dan miringnya adalah si L gitu ya. Oke. Sehingga kita peroleh seperti ini. Sama-sama min ya, minta tolong gitu ya, jadi plus. Oke, Y-nya kita hapus, coret aja. M-nya sama juga kita coret, sehingga kita peroleh omega kuadrat sama dengan G per L. Nah, kita lihat di sini G per L. Oke, tinggal akarin aja. Nah, omeganya kita ganti lagi kayak tadi kan ya, sama 2pi per T, sehingga kita peroleh T itu sama dengan 2pi akar L per G, atau kebalikannya si F. F sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Oke, lihat di sini ya. Kalau pada ayunan, periode hanya dipengaruhi sama panjang tali Y, L sini, sama gravitasi di tempat itu ya. Jadi massa beban itu tidak mempengaruhi. Kamu mau pakai beban 0,1 ons sama 10 kilo ya sama aja ya. Periodenya ya segitu-segitu aja, kagak akan berubah. Kecuali kamu tadinya di sini terus pindah ke Mars gitu kan ya. Nah, gravitasinya yang berubah, sejelas periodenya akan berubah seperti itu. Nah, kalau yang si pegas tadi jangan lupa hanya dipengaruhi sama M dan K. Oke. Nah, gimana caranya biar kagak kebalik-balik ya? Itu ada F, ada T. L-nya yang di atas atau G-nya yang di atas, atau kalau pada pegas K-nya yang di atas atau M-nya yang di atas. Nah, biar nggak kebalik, ini aku kasih tips ya. Biar kagak kebalik, aku ngapalinnya adalah huruf yang paling jauh dengan A B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z gitu ya. Paling jauh dengan A itu ada di atas untuk periode, ingat, untuk periode. Nah, karena periode F dan T ya, frekuensi periode F sama T kan jauhan T ya daripada A. Nah, berarti yang lebih jauh itu yang di atas, sehingga L sama G untuk bandul gitu kan ya. T sama dengan 2pi akar G apa L dulu ya. Nah, L itu lebih jauh dari A, berarti jelas L-nya yang di atas ya. T sama dengan 2pi akar L per G. Kalau dipegas, T sama dengan M dulu apa K dulu ya? Ya jelas ya, M sama K lebih jauhan M, makanya M-nya ada di atas, kayak gitu ya. Itu cara simpel kalau kalian tiba-tiba blank gitu ya, lagi masuk ke ruang ujian, bismillahirrahmanirrahim ya, habis itu ya pudar semua ya, nah hilang lah ya gitu ya. Gitu caranya biar kagak lupa ya. Kalau lupa ya manusiawi ya, mohon maaf gitu kan ya, cap cip akhirnya ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan menganalisis secara teori. Jadi pada beberapa soal di ujian gitu ya, ada pertanyaan teori, kagak ngitung. Pertanyaannya simple. Kalau pada titik terendah, kira-kira simpangannya gimana? Percepatannya gimana? Kecepatannya kayak gimana? Kalau misalkan dia ada di titik tertinggi, sama Y-nya gimana? V-nya gimana? A-nya gimana? Nah, itu bisa kita lihat ya. Kalau pada titik tertinggi, maka simpangannya itu maksimum, bener kagak ya? Simpangan maksimum sehingga Y-nya kan maksimum.
EP-nya jelas akan maksimum setara dengan si EM-nya. Percepatannya gimana? Kita tahu tadi kan ya, A itu temennya si Y ya, jadi dia akan juga maksimum. Si V-nya itu jadi minimum. Oke. Karena dia cos ya, cos sama sin itu kan kebalikan. Nah, yang kalau di titik terendah itu kebalikannya ya. Jadi simpangannya 0 jelas A-nya 0, EP-nya 0, sedangkan V-nya kebalikannya ya, jadi maksimum. Cara gampangnya adalah kalau Y itu adalah temennya si A ya. Y dan A itu temenan, tapi musuhnya si V gitu kan. Ya, si Y-nya maksimum ya A-nya maksimum, V-nya minimum. EP dan EK itu akan ngikutin Y. Kalau EP kan temennya Y, EK itu kan temennya V, jadi dia ngikutin aja gitu. Yeay, kita udah selesai belajar GHS-nya. Nah, jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan boleh ditanyakan via komen atau kalau mau DM atau private message ya ke IG aku. Nah, selanjutnya untuk latihan soalnya mana sih? Oke, karena ini biar kagak kepanjangan gitu ya, kayak video pertama kemarin kan 1 jam pusing gitu kan ya. Nah, kita akan pisah latihan soalnya ada di video selanjutnya, jadi jangan lupa tonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.